Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, puji syukur pada pagi hari ini kita bisa diperkenanan untuk hadir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sehat. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya memenuhi undangan meskipun hanya melalui grup WA nggih. Yang selanjutnya pada kesempatan pagi sampai siang hari ini, saya dalam hal ini calon penyuluh anti korupsi akan melakukan penyuluhan terutama kepada Bapak Ibu di lingkungan SMK Negeri 1 Girimulyo, khususnya yang berstatus PNS. Nah, sebelum saya menyampaikan materi, Bapak Ibu, saya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman Bapak Ibu terkait dengan korupsi. Untuk itu silahkan Bapak Ibu dalam waktu 3 menit mengerjakan pretest ini. Langsung di lembar itu aja, lembar jawabnya. Silakan disilang atau disilang saja nggih jawabannya. Dikerjakan sesuai yang Bapak Ibu ketahui dan jangan lupa diberi nama di atas itu. Di lembar jawab bawah, enggak apa-apa, di bawah ada lembar jawabnya. Santai aja Bapak Ibu, enggak usah terlalu paneng ya. Tidak usah tanya temannya, wong ini hanya pretest, nanti nilai aslinya yang Bapak Ibu. Nah, ini anti korupsi loh ya, tidak boleh ada perilaku yang menyimpang. Sudah selesai Bapak Ibu? Silakan dikumpulkan. Sudah presensi semua ini? Ya, terima kasih. Bapak Ibu, korupsi ya. Korupsi. Saya kira Bapak Ibu sering mendengar istilah korupsi, baik itu di perbicaraan antara teman, di para pejabat, kemudian apalagi di media massa televisi ya. Kalau di televisi Bapak Ibu sering mendengar ada orang tertangkap kasus korupsi sehingga diproses itu. Tapi apakah arti dari korupsi itu Bapak Ibu sudah menurut yang Bapak Ibu ketahui korupsi itu apa ya? Coba Pak Triyatno, korupsi yang Pak diketahui apa? Artinya apa? Kata korupsi itu artinya apa? Memotong. Ya, tidak salah ya.
Satu lagi, yang ibu-ibu, Bu Tantri apa? Korupsi artinya apa, Bu? Mengambil yang bukan haknya. Itu juga benar, tidak salah. Nah, mencuri. Ya, dengan kata lain juga bisa itu. Kita lihat apa kata korupsi itu berasal dari kata apa, artinya apa. Secara harfiah ya. Korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio, menurut Hokkema Andrea, atau corruptus menurut Dictionary Student. Dikatakan bahwa korupsi berasal dari kata corrupere, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah corruption atau korup dalam bahasa Inggris. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan. Nah, keburukan atau kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermular, menyimpang dari kesucian. Baru pernah mendengar sekali ini apa itu? Nah, korupsi. Selanjutnya, nah, berkembang masuk ke Indonesia, didefinisikan menurut undang-undang yang telah ditetapkan oleh DPR dalam Undang-Undang Nomor 31 1999 Jungto Nomor 20 2001 tentang tindak tipikor ya, tindak pemberantasan tipikor tindak pidana korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan yang melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korupsi memperkaya itu korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Titik beratnya di sini adalah tindakan melawan hukum, memperkaya dan merugikan negara. 3 poin itu item definisi dari menurut undang-undang yang terbaru. Mengapa korupsi kok harus diberantas? Nah, mungkin Bapak dan Ibu sampai saat ini tidak merasa ya, padahal terkena dampak yang luar biasa akibat korupsi ini. Bapak Ibu tahu nggih bahwa kita sudah merdeka 76 tahun nggih. Dari dulu sampai sekarang masih masuk kategori negara berkembang, gitu. Belum bisa masuk ke level negara maju. Orang maju-maju Indonesia. Itu toh nggih. Itu salah satu dari dampak korupsi di Indonesia yang masih sangat tinggi. Artinya kasus korupsi, tindak pidana koruptor itu banyak terjadi di Indonesia. Nah, dampaknya apa? Meskipun kita tidak rasa, masihlah kita lihat. Nah, dalam undang-undang tersebut dikelompokkan ada 7 kelompok tindak pidana korupsi. Di antaranya 1, kegiatan yang merugikan keuangan negara. 2, kegiatan suap menyuap. 3, penggelapan dalam jabatan. Kemudian 4, pemerasan. 5, perbuatan curang. Kemudian 6, benturan kepentingan dalam pengadaan, atau yang ke-7, gratifikasi. Ada 7 macam itu, saya kira Bapak Ibu pernah mendengar semua nggih. Nah, sebelum dilanjutkan mungkin ada yang ingin ditanyakan. Pak Ferdi ada? Gimana? Dari 7 kelompok pidana korupsi. Nggih. Ini kok yang masih asing, dan mungkin juga kita sebagai PNS itu juga sebagai guru itu ketahuan masuk dalam di situ atau tidak. Ini dalam masalah penggelapan dalam jabatan itu, Pak, ini mungkin bisa dicontohkan itu seperti apa penggelapan dalam jabatan itu. Jabatan kok gelap ya? Penggelapan jabatan.
Sebelum saya menjelaskan, mungkin ada yang mencoba memberikan jawaban apa yang ditanyakan oleh Pak Kirdi. Bu Ana, nggih. Nah, silakan Bu. Termasuk penggelapan dengan jabatan. Yang pertama, PNS menggelapkan uang, kemudian membantu penggelapan uang, atau membiarkan orang lain melakukan penggelapan uang. Yang kedua, PNS merusakkan buku pemeriksaan. Yang ketiga, PNS menghilangkan atau merusakkan bukti, kemudian membiarkan orang lain merusakkan bukti, kemudian membantu merusakkan bukti. Itu saja Pak yang Waduh, saya tahu. lengkap sekali ya Bu Ana ya. Mungkin pernah membaca ya Bu ya. Dan memang Bu Ana cukup rajin dalam mencari pengetahuan ya. Terima kasih Bu Ana. Kalau mendengar dari penjelasan Bu Ana tadi, kira-kira contoh-contoh itu bisa dipahami ya. Nah, sekilas sedikit kita sampaikan ya. Contoh yang lain ya. Misalnya suap menyuap itu jelas ya. Contohnya ketika ada proses peradilan, agar dimenangkan, tidak jadi dihukum, maka hakimnya disuap. Contoh lain yang lain lagi, ketika ingin lolos dalam suatu seleksi tertentu, maka panitianya disuap. Itu untuk suap menyuap gitu. Kemudian untuk yang lain, nah swab antigen ini yang baru saja kita laksanakan ya. Beda itu, bukan swab, itu swab. Ada gratifikasi. Kalau gratifikasi ini hubungannya dengan pejabat yang di atasnya. Biasanya kalau ada pejabat hadir ke suatu instansi, kemudian tetap di situ memberikan sesuatu, barang ataupun uang, dengan harapan memperoleh sesuatu, itu dinamakan gratifikasi. Nah, gratifikasi itu baik penerima atau pemberi itu sama-sama memiliki niat jahat. Tapi kalau suap, itu yang disuap, yang menerima itu sebelumnya tidak punya niat jahat, tetapi karena menerima terus berubah pikiran menjadi jahat. Dampak dari korupsi secara garis besar itu ada dampak ekonomi, dampak sosial, birokrasi, politik, dan hukum. Ekonomi merusak pasar, kualitas barang rendah, sosial meningkatkan kemiskinan. Nah, Indonesia banyak kemiskinan ini salah satunya karena dampak dari korupsi. Birokrasi, layanan publik tidak efisien, berbelit panjang, tidak adil. Anaknya pejabat didahulukan, nah itu namanya korupsi juga. Di bidang politik banyak pemimpin yang koruptor, ada bahkan penguasa dikendalikan oleh pengusaha yang pada waktu mencalonkan itu sebagai sponsornya. Kemudian di bidang hukum, seperti tadi saya katakan, bisa terjadi ketidakadilan. Lebih lengkapnya, marilah kita saksikan penjelasan secara video ya. Silakan Bapak Ibu bisa menyaksikan. Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK mempersembahkan dampak masif dan biaya sosial korupsi.
Gimana Bapak Ibu setelah melihat video tadi? Saya berulang kali melihat, tapi ketika melihat itu masih merinding ya. Begitu dahsyatnya terjadinya korupsi di Indonesia. Ini kalau kita seperti apa? Memang di diri kita kalau tidak melihat seperti tadi tidak tahu ya, tidak sadar, tidak paham ya. Inilah salah satu penyebab negara Indonesia yang sampai saat ini masih kondisinya seperti ini. Sementara di negara-negara yang maju di sana itu memang faktor utamanya adalah tingkat korupsinya itu rendah. Salah satu contoh negara yang paling bersih dari korupsi namanya negara Finlandia, negara kecil tapi yang sangat maju. Di sana itu salah satu contohnya Perdana Menteri menjabat beberapa bulan itu langsung mengundurkan diri gara-gara apa? Ingat pernah bohong pada saat kampanye. Kira-kira kalau di Indonesia bohong kampanye itu ada enggak? Enggak ada, karena dianggap lumrah, karena saking banyaknya ya. Itu salah satu contoh ya. Maka sekecil apapun yang kita bisa lakukan dengan setelah kita mengikuti kegiatan ini, saya berharap saya dan Bapak Ibu semuanya bisa sedikit ambil bagian di negara yang kita cintai ini untuk bisa memberantas korupsi. Sering kita sampaikan ke anak didik tentang perilaku-perilaku yang baik, integritas, dan juga terutama anak cucu kita. Finlandia itu mereka takut melakukan korupsi karena takut akan dicontoh oleh anak cucunya. Jadi korupsi tidak takut karena dihukum, tapi takutnya itu karena dicontoh oleh anak cucu. Begitu nggih? Siap berantas korupsi Bapak Ibu? Siap. Semangat? Semangat. Saya kira materi kali ini cukup. Kita sebelum akhiri Bapak Ibu dimohon setelah mengikuti ini sejauh mana yang Bapak Ibu serap pahami untuk bisa mengikuti tes akhir atau post test. Baik Bapak Ibu semuanya, rangkaian penjelasan sudah saya sampaikan, baik itu langsung maupun video tadi. Kemudian diakhiri Bapak Ibu diukur jam mana yang bisa ditangkap oleh Bapak Ibu semuanya. Ibu juga dalam mengerjakan evaluasi post test. Selanjutnya yang terakhir, saya berharap setelah mengikuti peniruan ini, Bapak Ibu nanti bisa ada sedikit semangat untuk lebih tahu tentang anti korupsi. Insya Allah nanti pada seri-seri berikutnya peniruan anti korupsi akan kami lanjutkan. Atas perhatiannya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.